Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Keluarga Dendi. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Pernah nggak teman-teman bertanya mengenai bagaimana sih sebenarnya cara menyusun portofolio saham yang ideal? Nah, pada video kali ini saya akan coba membahas mengenai poin-poin apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menyusun portofolio saham agar investasi kita lebih maksimal. Yang pertama, circle of competence. Hal yang paling mendasar dari menyusun portofolio saham adalah kita harus menentukan terlebih dahulu circle of competence kita. Apa itu circle of competence? Circle of competence ini maksudnya adalah lingkup jenis bisnis yang kita mengerti cara kerjanya, terutama dalam hal bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan profit. Jangan sampai kita membeli saham perusahaan yang bisnisnya tidak kita ketahui sama sekali. Yang kedua adalah avoid losers. Setelah menentukan circle of competence kita, dalam memilih saham kita harus menghindari yang namanya loser stocks. Loser stocks adalah saham-saham yang memiliki downside atau kemungkinan rugi yang sangat besar dengan potensi upside atau keuntungan yang sangat kecil. Loser stocks ini dapat menghancurkan imbal hasil dari investasi saham kita. Yang ketiga adalah pick winners. Setelah memastikan bahwa kita tidak memilih loser stocks, selanjutnya kita perlu untuk memilih calon winner stocks atau saham perusahaan unggul di dalam portofolio. Nah, beberapa ciri dari winner stocks adalah yang pertama, memiliki finansial bisnis yang kuat. Yang kedua, memiliki track record bisnis yang konsisten. Yang ketiga, memiliki potensi bisnis yang besar. Yang keempat, memiliki manajemen yang berintegritas dan kompeten. Yang keempat adalah diversify. Dalam menyusun portofolio saham, kita perlu untuk melakukan diversifikasi bisnis guna memitigasi resiko investasi. Diversifikasi bisa kita lakukan dengan memilih winner stock tadi dari beberapa jenis bisnis yang berbeda. Jangan sampai kita punya saham cuma di satu jenis bisnis saja. Untuk memaksimalkan hasil investasi, jangan pula melakukan diversifikasi yang berlebihan. Yang kelima dan terakhir adalah spare cash. Dalam berinvestasi saham, ada kalanya di mana kita lebih baik memegang cash dibanding membeli saham. Ada kalimat yang bilang, sometimes no trading is the best action. Hal ini umumnya terjadi di saat kondisi pasar saham sedang overvalue, sehingga kita tidak bisa membeli saham di harga wajar. Komposisi cash yang kita pegang baiknya ada di kisaran berapa? Ada yang bilang 10% hingga 30% dari total nilai portofolio saham yang kita miliki. Sekian video ini, semoga mampu memberikan acuan kepada teman-teman bagaimana cara mengatur atau menyusun portofolio saham yang baik, sehingga hasil investasi saham teman-teman juga jauh lebih maksimal. Jangan lupa untuk selalu nonton video-video saya selanjutnya. Sukses buat semuanya!